Tiap tahunnya, HP mid-range menjadi lebih canggih dan lebih baik. Tapi flagship yang lama juga semakin lebih murah. Jadi, pilih yang mana? Yang pertama, soal unboxing. Kurang lebih sama. Kalau misalnya kalian ambil dari perusahaan seperti Xiaomi dan juga Oppo. Tetapi kalau kalian mengambil Samsung, ya begini saja. Bilangnya eco-friendly. Tapi kalau aku bilang, cari duit. Jadi, poin pertama aku kasih untuk kedua-duanya. Yang kedua adalah hardware-nya. Memang mid-range sudah semakin lebih baik dan sudah memiliki finishing yang hampir mirip dengan flagship. Tapi yang namanya plastik ya plastik, jadi akan terasa bedanya kalau misalnya kalian menggunakan flagship yang menggunakan kaca. Jadi lebih padat dan kualitasnya lebih bagus. Dan itu pun kerasa saat dipegang tangan. Tapi bukan berarti kalau HP-nya dari plastik jangan dipakai. Sebenarnya plastik juga lumayan dan anti pecah juga dibanding dengan kaca. Ya, jadi bisa tergantung dengan pilihan kalian. Tapi untuk poin ini, saya kasih ke flagship. Yang ketiga, saya bingung ini mau bilang apa. Jadi, bilang aja sebagai faktor keren. Jadi, intinya, setiap HP itu memiliki suatu keunikan sendiri, terutama di flagship. Baik itu dari jarak zoom yang sangat jauh, seperti 100 kali zoom, atau mungkin dynamic island di iPhone, atau mungkin kamera mikroskop yang sangat bagus di Oppo Find X5. Nah, sedangkan mid-range dari tahun manapun, kalian tidak akan mendapatkan keunikan seperti itu, atau fitur-fitur yang membuat HP-nya menjadi lebih keren. Karena, bilang aja kalau mid-range pasarnya, pasti mereka fokus pada harga. Jadi mereka lebih baik tidak menggunakan banyak fitur yang keren, tapi lebih menekankan pada harga, dengan membuat fitur yang sudah ada jadi lebih bagus. Lalu, mari kita bicara soal performa. Tentu kalian pikir kalau mid-range itu kan memiliki chipset yang lebih baru. Jadi lebih bagus kan? Nggak juga. Karena begini. Memang chipset sekarang itu menjadi semakin lebih efisien. Tetapi untuk masalah performa, flagship masih menang. Karena 2 tahun itu masih belum cukup untuk performa flagship sampai ke mid-range. Dan kita bisa lihat di hasilnya aja. Dan apalagi flagship memiliki internal komponen seperti cooling mechanism yang membuat performanya itu bisa tetap konsisten. Untuk layar pun juga lebih bagus di flagship. Nah, tentu di mid-range sebenarnya juga memiliki 120 Hz dan di flagship juga. Tetapi mid-range itu memiliki tingkat kecerahan yang lebih rendah daripada flagship zaman dulu. Kita bisa melihat angkanya di sini. Dan itu sudah kelihatan. Selanjutnya, soal software. Biasanya flagship yang mendapatkan software support yang paling panjang. Seperti S20 Ultra dan juga iPhone 13 Pro Max. Nah, tetapi karena mid-range ini lebih baru, jadi dia akan mendapatkan software support yang sampai tahun ke depannya lagi. Dan kalau misalnya kalian mengambil Samsung, software supportnya bahkan sampai 4 tahun. Dan iPhone 5 tahun. Jadi, untuk software support lebih baru, lebih bagus. Dan hal yang sama pun bisa dikatakan pada baterainya. Nah, karena pada dasarnya, baterai sendiri akan mengalami penurunan meskipun dipakai atau tidak. Jadi, lebih baru, lebih bagus. Nah, sekarang kita sampai ke kategori yang paling penting, yaitu kamera. Tiap tahunnya, sensor kamera memang semakin lebih besar. Dan bahkan di mid-range pun kalian bisa mendapatkan kamera 108 megapiksel. Tapi itu cuma di atas kertas saja. Kalau kita lihat secara aslinya, ya ternyata sensor yang dipakai di mid-range phone ini jauh lebih kecil daripada flagship 2 tahun lalu. Dan memang 108 megapiksel sangat detail. Tapi kalau kita lihat hasilnya, tentu saja sudah kelihatan sangat berbeda. Jadi, secara garis besar, kalian akan mendapatkan smartphone yang lebih bagus dengan flagship yang lama dibanding dengan mid-range yang baru. Tetapi, karena 2 tahun masih belum merupakan waktu yang cukup untuk mid-range zaman sekarang untuk mencapai flagship dari 2 tahun lalu. Baik itu di performa maupun di kamera. Tapi, kalau kalian memilih mid-range, kalian juga akan lebih mudah di garansinya. Karena tentu mid-range-nya baru akan mendapatkan garansi
yang paling lama dibanding dengan flagship yang lama. Dan baterai pun juga lebih bagus, serta software support yang lebih panjang. Jadi pada akhirnya, ini tergantung kebutuhan kalian. Apa kalian lebih mementingkan satu kategori dibanding yang lain? Jadi, terima kasih sudah menonton. Ini Jonathan, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.